Ya, halo semua, selamat pagi. Ini masih weekday ya, masih Jumat. Selamat beraktivitas. Saya mau mencoba membacakan mengenai pandangan bos kamu ke kamu di kantor. Bagi kalian yang masih bekerja, masih punya atasan, sebagai karyawan, dimanapun kalian berada, dimanapun perusahaan kalian berada. Saya coba kasih saran dari pengalaman saya dan juga dari kartu yang keluar ya. Gini ya, jujur saya tuh kalau kerja di satu tempat itu nggak pernah lama ya, karena saya ada pacu jantung ya. Jadi saya untuk keterima di tempat yang bagus itu selalu gagal di medical check up. Kalau kalian bilang ada mampus azab, nggak apa-apa. Sebenarnya saya kena pacu jantung tuh tahun 2007 ya, tahun keempat kuliah. Dan saya baru kenal tarot, baru mulai menyebalkan mungkin ya di tahun 2016. Jadi kalau mau dibilang azab, waktunya jauh sekali ya. Cuma terserah kalian deh ya, karena hanya Tuhan lah yang maha tahu, walau alam. Saya juga kalau kalian lihat saya di live banyak ngomel-ngomel marah-marah, kalian juga lihat live replay saya, kok orangnya baik, sopan, ya. Bukan hanya soal koin, ya koin memang hanya 70 rupiah satu koin, 100 koin juga saya hanya dapat 7.000, ya. Bukan cuma soal koin, ada juga yang udah ngasih banyak kan, kalian lihat saya ada problem dengan dia, sampai dia bilang monitox, dia bilang, maaf ya, SETAN, aduh apa lagi. Dia level gift tergede, follower ratusan ribu, tapi saya nggak peduli kalau memang dia nggak sopan seperti itu. Sopan juga bukan berarti kalian harus assalamualaikum, salam rahayu. Nggak mesti, nggak apa-apa kok, langsung aja nanya ya, lempar sesuai apa yang ada di stiker. Ya mohon maaf kalau nggak gratisan lagi juga ya. Kalau ada yang bilang jasa dong kak, jasa gitu, kalian kan nggak tahu saya udah menyumbang kemana aja, donasi kemana aja, jadi sukarelawan kemana aja, dan kalian nggak perlu tahu ya, itu urusan saya dengan Tuhan ya. Kalau dalam soal ini kerjaan sampingan, berhubungan juga dengan karir ya, karena saya tidak bekerja di satu tempat dalam waktu yang lama. Oke, ini info juga nih ya, sekarang untuk pencairan live di TikTok ada Go ya. Jadi kalau via GoPay itu $1 sudah bisa dicairkan. Jadi bagi kalian yang sudah punya followers 1000, nggak ada salahnya kalian sampingan di TikTok live ya. Ngapain kek ya? Asalkan tidak tidak menyalahi aturan guidelines dari TikTok ya. Karena $1 aja sudah bisa dicairkan. Tadinya kan paling minimal itu $4 dari kedan dolar. Minimal baru bisa dicairkan, sekarang GoPay. Oke, dan tadi sampai mana sih? Oke, saya dapat jantung di tahun keempat saya kuliah, tahun 2007. Lalu pergantian tahun 2021. Jadi kalau mau dibilang azab di tahun 2016 saya baru mulai tarot terserah deh ya. Oke, dan ini kalau saya lihat dari teman-teman saya yang sukses ya, rata-rata itu dari daerah. Contoh dari Ciamis ada teman saya, Dadan Kardiana. Halo Dadan, kalau kamu ngeliat ini, tapi katanya sih enggak ya, karena dia sibuk banget. Dia S2 di Jerman, dia kerja di Kemenlu awalnya. Lalu dia sempat menunggu setahun loh tuh. Jadi dia memang bisa dibilang kumlot, makna kumlot, pas kumlot terbaik lah. Dia orang Ciamis dan dia stay di Jatinangor ya selama 1 tahun lebih, karena dia langsung keterima di bank-bank untuk yang BDP, Bachelor Development Program, MT Mandiri, Manajemen Trainee, PPS BRI, semua yang bagus-bagus yang berhubungan dengan manajerial, bukan outsourcing. Tapi dia menolak karena dia kekeh mau masuk Kemenlu. 1 tahun dia tuh, tahun pertama penerimaan Kemenlu dia belum keterima, dan dia kekeh. Dia udah apply sih kemana-mana ke bank-bank, tapi dia udah keterima semua, tapi dia malah nggak mau tetap. Jadi dia apply itu ya untuk mengisi waktu luang ya, untuk ikut ujiannya, menambah-nambah ilmu. Aku suka sih sama dia ya, dalam artian tuh dia tuh bener-bener kayak apa goal tujuan utama dia, itulah yang dia maksimalkan. Dalam artian dia apply pekerjaan di bank bukan untuk dia ingin kerja di bank ya, tapi memang dia mengisi waktu luang dengan cara yang bermanfaat. Utamanya dia mau kerja di Kemenlu. Akhirnya di tahun kedua penerimaan ya, tes penerimaan Kemenlu, dan akhirnya si Dadan itu bisalah keterima di tahun kedua. Dia bisa keterima, maju terus, naik terus, beasiswa terus. Terakhir dia beasiswa di Jerman, dan sekarang dia tempat di Prancis karena dia suka banget dengan Prancis. Saya ingat dulu sempat satu kursus sama dia di CCF BE, belakang BEC Dago ya, tempat les bahasa Prancis. Saya berhenti di tahun ya, saya berhenti di 4 bulan pertama lah, level pertama. Dia lanjut terus, ternyata benar dia bisa keterima di Kemenlu, dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Itulah ya motivasi untuk kalian. Oke, kerja sama orang ada masalahnya kok, mau cari sampingan juga gak ada masalahnya. Contoh nih di TikTok ya, $1 juga bisa dicairkan kok ya, asalkan tidak melanggar guidelines peraturan di TikTok. Oke, dan sekali lagi kalau kalian yang bilang saya azab-azab karena saya galak, gini deh ya, saya galak tegas saya itu sebenarnya untuk edukasi untuk kalian. Dan daripada saya dendam, mending saya omong langsung, marah langsung, tapi habis itu dah saya tidak mau menyimpan dendam. Daripada depan kalian saya nggak marah tapi saya dendam ya. Banyak kalian begitu, dendam ditahan, yang ada mah jadi busuk di hati sendiri, dan bahkan dendamnya bisa amit-amitnya diijabah oleh setan. Yang ada mah yang disumpahin kena, dirinya pun kena. Kalau saya suka nyumpahin di live ya mohon maaf, itu saya hanya marah di situ aja, tidak menyimpan dendam. Hati saya plong, kalau udah plong ya, amin, tandanya tidak ada dendam. Dan saya memang tidak merasakan dendam, bahkan saya pelupa ya.
orang yang dari datang ke saya aja di live ya, saya lupa nama kamu siapa, mohon maaf, nama asli ya. Dan juga asmara apa komitmennya saya lupa ya. Tuh karena kalau di live ya bedakan dengan konten juga ya. Konten itu seperti ini nih ya, mengambil energi dari semesta ya, collective reading, membaca untuk semua, yang jelas tidak mungkin responden untuk semua karena saya aja nggak tahu nama kalian ya. Saya nggak tahu komitmen kalian dalam asmara, saya tidak tahu pekerjaan kalian apa. Oke, kalau di live ya jelas beda. Walau alam, amin, itu semoga benar ya, yang baik semoga benar, yang jelek semoga bisa dihindari. Tapi kalau konten ini ya jelas tidak spesifik untuk kalian lah ya. Oke, sekian saja bacot saya. Oke, ini pembacaan pandangan bos kamu ke kamu di kantor. Sekali lagi, ini collective reading ya, karena akun saya kecil, pasti komennya ada aja yang ngeselin. Yang kamu lihat ya, sempat saya ngomel-ngomel, aduh itu nggak masuk akal tuh. Ini udah kebuka ya, dia enak men, pengorbanan, menjual karena 12. Lalu pandangan bos kamu, The Magician, menjual karena 1. Lalu, udah berapa menit? Bos kamu ke kamu pandangan 10 piala. Ini kelihatannya energinya ya, bos kamu tuh sayang banget sama kamu kelihatannya, karena The Magician itu kayak apapun yang dia lakukan tuh ada keberhasilan. Karena The Magician kalau diilustrasi dari Pamela Colman Smith ya, itu dia ada pentakelnya ada pedangnya ada tongkatnya ada pialanya ada, melambangkan dia bisa segala hal. Makanya The Magician kalau dalam bidang pekerjaan, dalam bidang karir itu apapun yang dia usahakan akan berhasil, amin. 10 piala tuh keharmonisan, intinya tuh kayaknya energinya bos kamu ngeliat kamu tuh di kantor tuh memang kerjaannya sudah bagus. Tapi ini kartu pertama yang tadi kalian pada ingat, itu pengorbanan. Intinya walaupun bos kamu ngeliat kamu udah bagus, tapi dia tetap pengen kamu tetap lebih meningkat lagi, harus ada pengorbanan, lebih disiplin lagi, datang lebih pagi, pulang lebih sore, lebih malam lah, itu pengorbanan. Oke, semangat bagi yang masih bekerja, kalau mau sampingan silahkan ya, terima kasih.